Selamat malam, anak-anak ibu yang baik, soleh-solehah, kelas 12 AK, SMK Rahayu Mulyo. Apa kabar kalian? Insya Allah selalu sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa sholat, dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas. Baiklah, ibu akan menyampaikan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur PAPJDM kelas 12 AK dengan materi pembelajaran jurnal khusus perusahaan manufaktur. Di sini ada kompetensi dasarnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis jurnal khusus perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan posting transaksi ke jurnal khusus. Kemudian ada peta konsepnya. Di dalam kita mempelajari jurnal khusus perusahaan manufaktur. Yang pertama meliputi jenis-jenis jurnal khusus perusahaan manufaktur. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan. Kemudian yang kedua adalah posting transaksi ke dalam jurnal khusus. Di sini yang akan dipelajari adalah transaksi perusahaan manufaktur, kemudian langsung diposting ke dalam jurnal khusus masing-masing akun. Kemudian yang kalian ketahui bahwasanya perusahaan manufaktur apabila ditinjau dari kegiatannya, melakukan pembelian bahan baku, kemudian dilakukan pemrosesan hingga bahan baku tersebut menjadi barang yang siap untuk dijual atau barang jadi. Jadi yang membedakan antara perusahaan dagang terletak pada prosesnya. Maksudnya adalah apabila di perusahaan dagang hanya menjual tanpa merubah bentuk, sedangkan pada perusahaan manufaktur membeli bahan baku kemudian dijual hingga menjadi barang yang siap untuk dijual. Di sini guna mencatat transaksi pada perusahaan manufaktur menggunakan jurnal khusus karena transaksi pada perusahaan manufaktur intensitasnya sering dan bersifat sama. Oleh karena itu, untuk mencatat jenis transaksi yang banyak dan berulang-ulang tersebut digunakan jurnal khusus agar transaksinya rapi dan masuk pada masing-masing jurnal khusus sesuai dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian, penggunaan jurnal khusus cocok diterapkan di perusahaan manufaktur yang memiliki transaksi dengan intensitas sering. Jadi, untuk perusahaan manufaktur lebih efisien di dalam pencatatan transaksi tersebut menggunakan jurnal khusus karena transaksinya banyak dan intensitasnya sering. Kemudian di sini jenis jurnal khusus perusahaan manufaktur. Jurnal khusus diartikan sebagai jurnal yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan cara rutin dan sering terjadi dalam transaksi perusahaan dagang maupun perusahaan dengan skala besar. Pada praktiknya, pengguna jurnal khusus digunakan untuk mengidentifikasi maupun mengelompokkan terkait dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi, jenis transaksi tersebut dapat dimasukkan dalam buku jurnal khusus per jenis transaksi. Kemudian, tujuan kenapa di dalam perusahaan manufaktur menggunakan jurnal khusus? Yang pertama adalah dengan menggunakan jurnal khusus untuk memudahkan dalam pemostingan dalam pencatatan akuntansi sehingga dapat dengan mudah melakukan posting dalam buku besar. Pada dasarnya, jenis jurnal khusus pada perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa jenis, antara lain jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pemakaian bahan, dan jurnal umum. Namun yang akan kita bahas hanya khusus 4 saja. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Pada dasarnya penerimaan kas terjadi akibat adanya transaksi yang mengakibatkan masuknya pendapatan perusahaan
baik yang diterima secara langsung maupun lewat pihak ketiga. Jurnal penerimaan kas merupakan jenis jurnal khusus yang difungsikan untuk mencatat semua transaksi terkait dengan bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Dalam pembuatan jurnal penerimaan kas disesuaikan dengan frekuensi yang terjadi terkait dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Berikut ilustrasinya. Yang pertama adalah apabila dalam perusahaan manufaktur terdapat transaksi penjualan barang secara tunai, maka transaksi tersebut menyebabkan kas perusahaan bertambah, dicatat di dalam kolom debit, serta kolom kreditnya diisi dengan akun penjualan. Kemudian, apabila perusahaan manufaktur terdapat sebuah transaksi pelunasan piutang, maka kas bertambah diletakkan pada sisi debit dan berkurangnya piutang dagang yang diletakkan di sisi kredit. Kemudian, apabila dalam perusahaan manufaktur terjadi pengembalian barang yang telah dibeli secara tunai, maka akan mengakibatkan kas perusahaan bertambah diletakkan pada sisi debit dan retur pembelian diletakkan pada sebelah kredit. Kemudian formatnya jurnal penerimaan kas ada tanggal, keterangan, ref, sisi debitnya adalah ada kolom kas, potongan penjualan. Kemudian ada di sisi kreditnya ada penjualan, piutang dagang, dan serba-serbi. Kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Di sini di dalam pengeluaran kas maksudnya adalah merupakan hal biasa karena perusahaan melakukan kegiatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran secara tunai maupun dengan alat bantu pembayaran lainnya. Jadi, untuk mencatat pengeluaran kas yang terdapat pada perusahaan manufaktur membutuhkan jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran kas perusahaan. Fungsinya terkait dengan semua kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran uang tunai perusahaan karena terjadinya transaksi di dalam perusahaan. Di sini beberapa transaksi atau jenis transaksi yang dapat dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang pertama adalah pembelian barang dagang secara tunai. Yang kedua adalah pembelian perlengkapan, peralatan atau aset secara tunai. Kemudian ada pengembalian uang untuk keperluan pribadi pemilik atau prime. Kemudian ada pembayaran utang perusahaan. Kemudian ada pembayaran biaya-biaya seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik dan telepon, dan lain-lain. Kemudian ada pengeluaran tunai lainnya. Berikut ada formatnya. Yang pertama kolom pastinya ada tanggal, keterangan, ref. Kemudian di sisi debitnya adalah utang usaha. Kemudian ada bahan baku dan perlengkapan pabrik. Kemudian ada barang dalam yang lainnya. Kemudian ada BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian ada serba-serbi. Kemudian di kolom kreditnya adalah kas. Kemudian ada jurnal pembelian. Jadi di sini maksudnya adalah semua jenis perusahaan baik jasa, dagang maupun manufaktur dalam setiap periode akuntansi terdapat transaksi terkait dengan pembelian barang atau penunjang dengan cara diangsur atau kredit. Jadi di sini fungsi jurnal pembelian untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang dagang maupun barang lainnya dengan kredit. Jenis-jenisnya yang pertama adalah pembelian bahan baku secara kredit, kemudian pembelian perlengkapan, peralatan, dan aset lainnya secara kredit. Kemudian di sini ada formatnya jurnal pembelian. Yang pertama adalah kolom tanggal, keterangan, ref. Kemudian di sisi debitnya ada bahan baku dan perlengkapan pabrik. Kemudian ada perlengkapan kantor. Kemudian ada serba-serbi. Kemudian yang di sisi kreditnya adalah kolom utang usaha. Kemudian yang terakhir adalah jurnal penjualan. Maksudnya di sini adalah di dalam barang jadi itu yang siap untuk dijual pastinya akan dijual. Kemudian
dengan melakukan penjualan barang dagang secara kredit, maka dimasukkan dalam jurnal khusus penjualan. Di sini ada formatnya. Yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, nomor faktur, kemudian ada debitnya piutang dagang atau harga pokok penjualan, kemudian kreditnya ada kolom penjualan dan kolom persediaan barang jadi. Kemudian posting transaksi ke dalam jurnal khusus. Setelah mengetahui fungsi dari masing-masing jurnal khusus dalam perusahaan manufaktur, ini akan memudahkan dalam penggolongan suatu transaksi yang termasuk dalam jurnal khusus. Jadi dalam melakukan analisis transaksi tidak terjadi kesalahan atau salah memasukkan transaksi ke jurnal khusus. Dalam perusahaan manufaktur, jurnal khusus berfungsi untuk pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan sesuai dengan kelompok akun yang sama. Jadi dalam pemrosesannya laporan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian di sini ada transaksi perusahaan manufaktur. Di sini transaksinya tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur pun memiliki kegiatan transaksi untuk menggerakkan perusahaan. Perbedaannya terletak pada kegiatan yang dilakukan apabila perusahaan dagang hanya membeli dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk awal dari barang tersebut. Perusahaan manufaktur membeli bahan baku dan dilakukan proses untuk menjadikan barang siap untuk dijual, sehingga timbul biaya-biaya terkait dengan pemrosesan barang tersebut. Terkait dengan transaksi dalam perusahaan manufaktur, berikut contoh soal PT Mulya Jaya untuk periode bulan Oktober tahun 2018 yang diawali dengan transaksi tanggal 2 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018. Kemudian kita posting ke dalam jurnal khusus. Di sini dalam melakukan posting transaksi ke dalam jurnal khusus, sebelumnya harus bisa melakukan identifikasi mengenai transaksi tersebut masuk pada jenis transaksi apa. Setelah mengetahuinya, dimasukkan ke dalam jurnal khusus sesuai dengan pengelompokan dari transaksi. Di sini langsung yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, ada tanggal 2, 3, dan 4, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, kalian bisa lihat sendiri, kemudian ada jurnal pembelian, kemudian ada jurnal penjualan. Kemudian dari yang sudah Ibu sampaikan, ada beberapa rangkuman. Yang pertama adalah penggunaan jurnal khusus untuk pengidentifikasian maupun pengelompokan terkait dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga jenis transaksi tersebut dapat dimasukkan dalam buku jurnal khusus per jenis transaksi. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada fungsi jurnal pembelian, ada fungsi jurnal penjualan. Alhamdulillah, Ibu sudah menyampaikan materi pembelajaran jurnal khusus perusahaan manufaktur. Tolong kalian kerjakan soal atau latihan di sebelah kanan Ibu. Kalau sudah selesai, tolong kirim jawaban kalian ke alamat email Ibu dwisitylestari48@gmail.com atau box di bawah ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.